إمام المرسلين محمد عبده ورسوله آخر الأنبياء فقهم في كل فضيلة بالطلوع شهادة عبد المناق منقاد مسلم منيب مطيع خاشع راكع ساجد باستكانة والخنوع وأصلي وأسلم على من لا نجاة إلا باتباعه في الأصول والفروع في جميع أقواله وأفعاله في الليل والنهار في كل السوع مع أهله وصحبه وأتباعه المتأسين بأسوته في كل معمول ومسموع المنكرين على أهل البدع وأعداء السنن بالرد والسدوع فمن كان على طريقهم فهو ناجي والمفلح ومن خالفهم فهو ما بين المضروب والمسروع. إخواني في الدين عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah salah hiya amudul Islam. Salat merupakan tiang pokok dari Islam. Jadi, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala dan seagama, as-salah, salat itu secara bahasa lugatan ad-du'a adalah doa. Adapun secara syariat wa syar'an, perhatikan definisinya. Secara syariat agama Islam yang namanya salat ibadatu dzati aqwalin wa af'alin makhsusah muftatihun bil takbir muhtatimatun bit taslim. Adalah ibadah yang memiliki ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Dimulai dengan takbir dan ditutup dengan apa? Dengan salam. Jadi perhatikan di sini. Para penuntut memperhatikan bahwa yang namanya salat merupakan ibadah yang merupakan ucapan. Ini pertama ucapan ya. Kedua perbuatan-perbuatan yang khusus, berarti perbuatannya dan ucapannya tertentu. Jadi kalau ada ucapan-ucapan yang di luar dari ucapan salat yang kita kenal, maka ini masuk dalam kategori apa? Salat apa enggak? Bukan. Kalau ada perbuatan, perhatikan, ini dimulai dengan takbir. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan gerak, seakan-akan dia gerakannya persis. Gerakannya dia angkat tangan, gerakannya ruku, gerakannya sujud. Iya. Tapi perhatikan, kalau dia mulainya dari ruku dulu. Iya. Kemudian setelah itu dia angkat tangan. Atau dia mulainya sujud. Kemudian diakhiri dengan ruku. Bukan diakhiri dengan salam. Ini masuk dalam kategori apa? Salat apa enggak? Jawabannya apa? Tentu tidak. Jadi harus diperhatikan gerakannya dimulai dengan apa? Dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan salam. Iya. Coba perhatikan gerakan-gerakan yoga. Ada beberapa gerakan-gerakan yoga itu persis dengan salat. Gerakannya sama. Iya. Makanya di sini dikatakan yang namanya salat adalah ibadah yang merupakan ucapan-ucapannya dan perbuatannya tertentu yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan at-takbir dan diakhiri dengan salam. Ya, maka itu dinamakan salat. Di luar daripada itu tidak dinamakan salat. Iya, bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian selanjutnya, ikhwan fi din azza Allah wa iyyakum, salat memiliki kedudukan yang sangat besar di dalam Islam. Iya. Dan hal ini yang namanya salat itu akan mudah bagi yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan pada orang tersebut. Iya. Dan yang namanya salat, rukun-rukun Islam yang Allah Subhanahu wa taala merupakan kartu, iya, seseorang bisa masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Iya. Akan tetapi hal tersebut berat. Iya, kecuali bagi orang-orang yang apa?
yang dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Iya. Kemudian salat juga adalah hal yang sebagai pondasi-pondasi Islam, tiang-tiang dari Islam. Iya. Sangat penting sekali. Oleh karena itu dalam hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di nomor hadis 2616, demikian juga Ibnu Majah dari jalan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, di mana beliau mengisahkan كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, kata beliau dahulunya, ya, saya itu pernah bersama Nabi SAW di suatu perjalanan. Ya. Pada pagi hari, di suatu hari, saya mendekat kepada Nabi. Dalam keadaan kami berjalan. Faqultu, ya Rasulullah, akhbirni bi'amali yudkhilana al-jannah wa yub'idani 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku suatu amalan yang amalan tersebut memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Maka apa kata Nabi? Laqad sa'altani 'an 'azim. Sungguh kamu telah bertanya kepada saya terhadap sesuatu yang sangat besar. Innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi. Sesungguhnya hal tersebut mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perhatikan apa saja itu. Yang pertama, ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Iya. Dan ini adalah hakikat apa? Hakikat rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah. Iya. Kamu menyembah Allah. Iya. Berarti menetapkan bahwasanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang sembah. Iya. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan kamu jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Meniadakan segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat apa ini? La ilaha illallah. Iya. Kemudian kata Nabi, wa tuqimus shalah. Kamu menunaikan salat, mendirikan salat, wa tu'ti az-zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjul bait. Kamu membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji di Baitullah. Perhatikan ikhwah, perhatikan para penuntut ilmu. Di sini Nabi SAW menyebutkan merupakan apa? Rukun Islam. Hal tersebut sangat sulit dilakukan kecuali bagi orang yang dimudahkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita presentasikan. Seluruh dunia berapa banyak kuantitas umat Islam? Iya. Berapa banyak? Iya. Pindah ke yang kedua. Dari seluruh umat Islam berapa banyak yang salat? Hah? Coba presentasikan. Berapa banyak yang mereka menjaga salatnya? Kemudian presentasikanlah yang ketiga, membayar zakat. Betapa banyak orang kaya dari pemeluk Islam, banyak enggak yang bayar zakat harta? Hah? Kalau zakat yang tiap Ramadan, zakat fitrah, insya Allah ini mudah. Tapi zakat harta, betapa banyak orang kaya, mereka melupakan untuk bayar zakat. Iya. Sedikit sekali. Kemudian selanjutnya, betapa banyak umat Islam, mereka berat untuk berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Kemudian betapa banyak orang yang mampu, kaya untuk melaksanakan haji. Tapi mereka lebih banyak berleha-leha mengeluarkan hartanya bukan untuk haji. Iya. Maka di sini kata Nabi SAW, innahu la yasirun 'ala ma yassara Allah 'alaihi. Sesungguhnya perkara tersebut mudah jika Allah Subhanahu wa taala mempermudah baginya. Iya. Kemudian selanjutnya kata Nabi di sini, "Tsumma qala, ala adulluka 'ala bawabil khair." Inginkah kalian saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Nabi, "As-shaum jannatun was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah, kama yudfi'u al-ma'a an-nar. Wa salatul rajuli min jafi'il lail." Puasa adalah perisai, tameng, dan sedekah merupakan apa?
memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian yang merupakan pintu-pintu kebaikan adalah salat seseorang di pertengahan malam. Iya. Kemudian Nabi SAW membaca surah As-Sajdah. Tatajafa fi junubihim 'anil madaji'. Iya. Maka lambung-lambung mereka jauh dari pembaringan-pembaringan tempat tidur. Maksudnya mereka salat malam. Jadi di sini pintu-pintu kebaikan Nabi sebutkan yang pertama apa? Puasa. Yang kedua apa? Sedekah. Dan yang ketiga salat malam. Iya. Ini ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qala, ala ukhbiruka bi ra's al-amri kullihi wa 'amudihi wa dirwatu sanamihi." Qultu, "Bala ya Rasulullah." Inginkah saya kabarkan kepadamu pokok dari agama Islam ini seluruhnya? Tiangnya dan puncaknya. Maka kata sahabat Mu'adz bin Jabal kepada Nabi SAW, tentu wahai Rasulullah, apa itu? Apa kata Nabi? Ra'sa al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Pokok atau pondasi adalah Islam. Tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala dan dicintai, di antara keutamaan salat adalah menghapuskan dosa-dosa kita. Para ulama berselisih pendapat di sini, tapi yang kuatnya dosa yang dihapus adalah apakah dosa besar atau dosa kecil saja yang dihapus? Maka jawaban yang paling kuat adalah yang dihapus hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka ini harus dengan taubatan nasuha. Sebagaimana datang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 233 dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun, majtunibatil kabair." Salat 5 waktu antara Jumat dengan Jumat, antara puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, ini merupakan adalah penggugur dosa di antara keduanya. Selama apa kata Nabi? Selama dia menjauh dari dosa-dosa besar. Iya, jadi di sini kata Nabi, apa Nabi sendiri yang mengatakan, selama dia menjauh dari dosa-dosa besar. Oleh karena itu siapa yang tidak berdosa? Seorang ustadz pun manusia, kadang terjatuh dalam dosa. Kalau mungkin secara zahirnya, wah, akan tetapi belum tentu hatinya. Bisa jadi dia iri dengan temannya, bisa jadi dia berbagai macam penyakit hati, ria, mau dilihat ilmunya banyak. Hati-hati. Iya. Oleh karena itu, hendaknya seseorang menjaga salatnya agar dia terhapus dosa-dosanya. Iya. Oleh karena itu, kalau seseorang menjaga dosanya, maka dia akan bersih dari kotoran-kotoran dosa tiap hari. Iya. Oleh karena itu Nabi SAW mempermisalkan seseorang yang menjaga salatnya 5 waktu, maka dia akan apa? Dia bagaikan orang yang terus mandi tiap hari. Selama 5 kali sehari. Iya. Kita dalam sehari di Indonesia berapa kali mandinya? Iya. 3 kali ya? 3 kali atau 2 kali? Pagi dengan sore ya? Iya. Bagaimana kalau 5 kali orang mandi? Bersih sekali enggak? Wacil lagi kalau orang Makassar bilang. Iya. Dia mengkilat, sangat bersih. Oleh karena itu Nabi SAW mempermisalkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kata Nabi, "Ara'aytum law anna nahra bi bab ahadikum yaktasil minhu kull yawm 5 marrat. Hal yabqi min darahi syai'?" Bagaimana pendapat kalian wahai sahabat, seandainya salah seorang dari kalian itu terdapat sungai di depan pintu rumahnya, kemudian dia mandi 5 kali sehari, apakah masih tersisa pada badannya kotoran?
Apa jawaban para sahabat? La yabaki min daranihi syai'. Sama sekali tidak tersisa sama kotoran sedikit pun. Iya. Maka kata Nabi, "Fadzalika mithlu salawatil khams, yamhullahu bihinna al-khataya." Demikianlah permisalan salat 5 waktu. Iya. Allah Subhanahu wa taala menghapus berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu, yang namanya salat wajib. Iya. Diambil pendalilannya dari Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi SAW dan al-ijma', kesepakatan kaum muslimin, para sahabat dan para ulama kaum muslimin. Iya. Dan ini merupakan daruratul din yang kita ketahui dari kecil SD kita sudah mengetahui tentang masalah wajibnya salat. Iya. Maka sangat aneh kalau ada orang Islam tidak mengetahui bahwasanya itu salat itu wajib. Iya. Di dalam Al-Quran diantaranya disebutkan di 12 tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Di sini perintah yufidul wujub. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala surah Ibrahim ayat 31. Qul li'ibadi alladziina aamanu yuqimus shalah. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat. Jadi perhatikan wahai jamaah. Iya. Kalau mau dikatakan hamba-hamba yang beriman, dirikan salat. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia tidak salat beriman apa enggak? Dipertanyakan keimanannya. Oleh karena itu, pembahasan yang terakhir kita karena waktu singkat. Ya, lagi 2 menit. Apa hukumnya orang yang meninggalkan salat? Iya. Maka dalam hal ini kata para ulama, man taraka as-salah jahilan liwujubiha fa huwa kafir murtad li'annahu mukadzdzibun lillahi wa rasulihi wa ijma'il muslimin. Barang siapa yang meninggalkan salat karena dia menentang hukumnya bahwa isanya itu wajib, maka hukumnya dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menentang hukum dari kewajiban salat. Iya. Karena dia apa? Dia mendustakan Allah. Sudah dibawakan dalil-dalilnya, Allah memerintahkan di 12 tempat dalam Al-Quran. Dia menentang Rasulullah. Dia mendustakan Rasulullah. Dan mendustakan kesepakatan para ulama, kaum muslimin dari kalangan sahabat dan seterusnya sampai hari kiamat. Iya. Kemudian yang kedua, adapun orang yang meninggalkannya karena karena dia menyepelekan sholat atau karena bermalas-malasan, apa hukumnya? Iya. Maka dalam hal ini yang kuatnya hukumnya kafir kalau seandainya dia meninggalkan menerus dan meninggalkan sholat secara keseluruhan. Artinya apa? Sama sekali tidak pernah sholat seumur hidupnya. Ini Islam KTP, lahir di ibunya atau di keluarga Islam, akan tetapi dia tidak pernah sholat sampai meninggal. Iya. Maka dapat yang kuat apa hukumnya? Dia kafir, keluar dari Islam. Iya, tidak dianggap sebagai orang Islam. Iya, dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ayat 11. Iya. Jadi habis waktunya ini. Iya, bisa nambah 2 menit enggak? Karena pembahasan penting ini. Ya, harus perincian tentang masalah kafir apa enggak. Iya. Baik, kita persingkat ya. Nah, jadi dalilnya apa? Karena harus dengan pakai dalil, jangan sembarangan. Dalilnya dalam surat Taubah ayat 11. Tentang Allah Subhanahu wa taala berfirman terhadap orang-orang musyrikin. Fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid din. Jika orang-orang musyrik itu bertaubat kepada Allah dan mendirikan salat dan mengerjakan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya jika mereka tidak memenuhi syarat dengan mendirikan salat, maka mereka bukan orang muslim dan mereka tidak termasuk terhadap saudara kita seagama. Iya. Dan dalilnya sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, kata Nabi, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat.
barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Siapa yang mengatakan? Nabi. Iya. Dan ini hadis diriwayat At-Tirmidzi. Dan Imam An-Nasai disahihkan Syekh Al-Albani. Dan pendalilan yang terakhir, hadis riwayat Muslim di nomor hadis 82. Sama dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Nabi, "Inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufr tarkas salah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ya. Terus yang terakhir, bagaimana dengan orang yang biasa salatnya putus-putus, atau dengan kita katakan dia kadang-kadang salat, atau kadang dalam 1/5 waktu dia cuma salat maghrib saja. Iya. Atau kita bilang dia salatnya bolong-bolong. Hukumnya kafir apa enggak? Maka pendapat yang benarnya, yang kuat adalah dia tidak kafir. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kuatnya adalah dia tidak kafir. Iya. Dikarenakan dia tidak meninggalkan salat secara keseluruhan. Iya. Dan kata Syekh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti' jilid 2 halaman 24 sampai 28, kata beliau, "Fala wal asl baqa' al-Islam, fala nukhrijuhu minhu illa biyakin." Jadi hukum asal dia masih Islam. Kita tidak boleh mengeluarkan dia dari Islam kecuali dengan keyakinan. Iya. Fama thabata biyakinin la illa biyakin. Sesuatu yang tetap dengan keyakinan tidak boleh terangkat kecuali dengan keyakinan. Sekarang saya tanya kepada para penuntut ilmu yang intelektual, para mahasiswa, yang namanya orang Islam, kalau dia sholat, kalau ada orang yang sholat, pasti mengatakan dia orang Islam atau bukan? Orang Islam. Jadi walaupun dia bolong-bolong salatnya, maka kita katakan dia tidak kafir, dia tetap Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan dia bertobat, dia melaksanakan salat 5 waktu sampai bertemu dengan Allah Tabaraka wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Maaf lewat sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya lewat pribadi. Insyaallah minta sama Syekhullah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz atas Waalaikumsalam. Kasih Ustaz. untuk serta yang lain, jika ingin ada yang ditanyakan silakan nanti bisa wapri pada Ustaz. Karena waktu juga tinggal 1 menit lagi, saya tutup dengan doa kafaratul. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Ustaz, disilahkan untuk meninggalkan room.